Dan saudara, wilayah Sumatera bagian utara dilanda bencana banjir dan longsor hingga sepekan pasca bencana. Masih ada wilayah atau daerah yang terisolasi sehingga warganya belum menerima bantuan dari pemerintah. Status bencana nasional diperlukan untuk percepatan penanganan. Wilayah Sumatera bagian utara dilanda bencana banjir dan longsor hingga sepekan pasca bencana. Masih ada wilayah atau daerah yang terisolasi sehingga warganya belum menerima bantuan dari pemerintah. Sejumlah kepala daerah menyatakan tidak sanggup menangani dampak bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera ini. Beberapa kepala daerah meminta agar bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional. Kalau di Kabupaten Nagan Raya Aceh, itu kita ada 5 orang yang sekarang masih hilang. 5 orang yang masih hilang. Dan ada 4 kecamatan yang terdampak. Yang paling parah 1 kecamatan lagi itu masih terisolir sekarang. Kecamatan Betung, Atu, Banggalang ya. Sudah 3 hari yang lalu menandatangani surat tidak sanggup dari segi anggaran menangani banjir ini, Bu. Saya sudah teken, sudah tanda tangani. Jadi oleh karenanya mungkin sama juga dengan daerah-daerah lain di Aceh, dengan kondisi kami yang sangat terbatas, maka kami mohon uluran tangan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Aceh untuk segera membantu penanganan banjir ini, Bu, termasuk pasca banjir nantinya. Kalau menurut kami bermohon kepada Bapak Presiden supaya bencana besar ini dapat ditetapkan sebagai status bencana nasional. Itu memang benar barangkali apa yang disampaikan oleh Bapak dari BNPB, tapi khusus untuk Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini itu belum ada bantuan dari pemerintah pusat yang kami terima, Pak. Jadi oleh karenanya saya kira dengan penetapan status bencana nasional ini maka penanganan akan lebih cepat, dan kami memang sudah kewalahan sekali dengan kemampuan daerah. Sebagaimana tadi kita sudah menandatangani ketidakmampuan daerah. Untuk pemulihan tentu nanti akan kita lihat nanti ada perumahan ya, nanti ada perumahan, kemudian infrastruktur, kemudian juga ada areal pertanian, ya tentu ini butuh waktu yang cukup panjang. Nanti belum ini akan menjadi pembicaraan kita nanti, termasuk juga nanti dukungan anggaran, karena dengan efisiensi ya yang terjadi 2026 ya, nah tentu ini akan ada hambatan-hambatan tentunya. Itu bagaimana mendorong bencana ini bencana nasional. BNPB menjelaskan penetapan status bencana nasional dilakukan berjenjang. Bila sampai level pemerintah provinsi sudah tidak sanggup menangani bencana, baru akan dikaji penetapan status bencana nasional. Penetapan status bencana nasional itu adalah sebetulnya kita bicara tentang sumber daya. Ketika level pertama, level kabupaten kota sudah tidak mampu, mereka akan bicara dan dinaikkan ke level provinsi. Sekarang level provinsi sudah mengeluarkan tiga-tiganya SK tanggap darurat, dan itu sudah dilakukan. Tetapi kalau memang provinsi sudah tidak mampu lagi, ini paling tidak di levelingnya, itu baru mereka melaporkan dan meminta untuk diberlakukan status nasional, bencana nasional. Tetapi sampai sekarang belum, dan oleh karena itu kita menunggu, dan kalaupun sudah, itu masih dilakukan kajian, karena kajian itu menyangkut kerusakan, menyangkut sumber daya yang masih ada atau tidak. BNPB mengakui dan menghargai banyak sekali desakan untuk penetapan status bencana nasional. Namun saat ini, pemerintah pusat juga sudah turun mendukung penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera bagian utara. Tim Liputan Kompas TV.